Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita MPC. Sini saya mau membuat tugas saya itu keperawatan bencana. Kita langsung saja dengan bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian dari segi fisik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Di sini juga ada bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu alam, non-alam, dan sosial. Di sini contoh alam seperti tanah longsor, tsunami, gempa bumi. Sedangkan non-alam contohnya kegagalan teknologi, modernisasi global. Kalau sosial contohnya konflik antar kelompok atau sosial pada Perang Dunia Kedua. Ada pula bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer, yaitu letusan Gunung Merapi merupakan proses keluarnya magma yang berada di perut bumi. Tanah longsor gerakan massa batuan atau tanah menuruni lenteng atau tebing. Gempa bumi, getaran pada permukaan bumi diakibatkan oleh gerakan dan interaksi lempeng tektonik aktivitas. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer, yaitu banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga mengelilingi wilayah daratan yang normalnya kering. Tsunami merupakan gelombang pasang yang terjadi akibat aktivitas tektonik dan letusan gunung api yang terdapat di dasar laut. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer, yaitu badai tropis yang merupakan pusatan angin tertutup pada suatu wilayah bertekanan udara rendah. Tornado, gelombang udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan atau dalam kejadian langka dari dasar awan dengan permukaan tanah. Manajemen mitigasi bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ada pula adaptasi bencana alam, penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata yang diharapkan tidak ada dampaknya. Adaptasi bencana alam perlu dilakukan mengingat adanya ancaman-ancaman bencana alam yang membahayakan manusia Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disebut dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nomor 8 tahun 2008. Tugasnya membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta melaksanakan penanganan tersebut melalui dari sebelum bencana. Ada pula bencana dan pembangunan. Bencana merupakan suatu gangguan terhadap masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas, sedangkan pembangunan merupakan interaksi dari proses masing-masing dan bersama-sama menyumbangkan dinamisme masyarakat. Ada pula di sini titik kelemahan masyarakat, yaitu ekologikal, ekonomikal, sosial, dan politik. Dampak bencana terhadap pembangunan yaitu gangguan sumber daya, hilangnya sumber daya, program sumber daya, dampak negatif terhadap investasi, pengembalian faktor informal. Manajemen pembangunan bencana yaitu suatu kondisi atau secara alamiah karena ulah manusia yang berpotensi melakukan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa. Bencana memiliki beberapa jenis, yaitu bencana geologi, hidrometeorologi, teknologi, lingkungan, dan sosial. Ada juga ancaman bencana di Kabupaten Bantul. Yang pertama banjir,
cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, kebakaran, tsunami, wabah penyakit. Rencana penanganan bencana di Kabupaten Batul visinya mewujudkan Kabupaten Batul yang dapat tanggap tangguh dalam menghadapi bencana. Misinya menyelenggarakan penanganan bencana yang terencana dan terpadu. Strategi 4 penanganan tematik kawasan rawan bencana. Yang pertama, tata ruang yang berbasis PRB. Yang kedua, penguatan tematik satuan pendidikan aman bencana. Yang ketiga, penguatan tematik satuan kesehatan aman bencana. Yang keempat, penguatan tematik desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 itu yang memiliki kemampuan mandiri untuk mengadaptasi dan menghadapi ancaman bencana dan serta memulihkan diri dengan segera dampak bencana yang merugikan jiwa terkena bencana. Tujuan pembentukan desa tangguh. Yang pertama, melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana. Yang kedua, menimbulkan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentana dalam pengelolaan sumber daya alam rangka mengurangi risiko bencana. Ada pula peran masyarakat, yaitu inisiator perencanaan pelaksanaan atau dari, oleh, dan untuk masyarakat. Forum PRB Desa Kelurahan, wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemampuan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Yang pertama, Forum PRB Desa Kelurahan. Yang pertama, kompak, efektif, dan dapat dipercaya, berwenang, kreatif. Penanggulangan bencana. Masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam menanggulangan bencana. Yang perubahan paradigma. Selama ini masyarakat selalu sebagai pihak yang diselamatkan atau ditolong, harus dirubah menjadi penyelamat atau penolong. Itu saja hasil dari tugas saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.